Oke, jadi chapternya berjudul Determining System Requirement. Sumbernya tetap sama, yaitu buku Modern System Analysis Design. Oke, ini adalah keseluruhannya. Introduction, kemudian proses determining requirement. Ya, ada beberapa tahap, kemudian ada beberapa metode lain yang digunakan dalam menentukan requirement, dan kemudian ini ada aplikasi atau penerapannya dan summary. Ya, oke. Yang pertama introduction. Oke, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan apa saja opsi-opsi atau pilihan dalam merancang atau menjalankan sebuah proses interview, dan kemudian menjalankan rencana interview tersebut. Tujuannya apa? Interview atau wawancara tersebut adalah untuk mengetahui sistem requirement atau kebutuhan sistemnya seperti apa. Aplikasi yang mau dibuat itu seperti apa, kita harus tanya kepada pihak-pihak terkait, stakeholder. Kemudian kita harus bisa menjelaskan keuntungan dan mungkin jebakan-jebakan ya, atau hal-hal yang harus kita waspadai ketika kita melakukan metode mengobservasi pekerja, kemudian menganalisis dokumen bisnis. Tujuannya apa? Tadi tujuannya adalah menentukan sistem requirement. Ya, apa saja nih yang dilakukan, dan kemudian apa nih kesulitan-kesulitannya dalam menentukan sistem requirement. Kemudian bagaimana proses coding, proses computing, ini juga saling membantu, saling terkait dengan penentuan requirement. Kemudian nanti ada sebuah metode namanya JAD, Joint Application Design. Nah, harapannya mahasiswa mampu dan memahami. Kemudian tujuan lainnya, learning objektifnya adalah mampu melakukan prototyping, ya, prototyping, membuat prototype, membuat cetak birunya ya, membuat desain awalnya. Kemudian membuat kita juga tahu ada pendekatan-pendekatan kontemporer, pendekatan-pendekatan terbaru dalam menentukan requirement, ya, mendapatkan requirement. Dan kemudian nanti ada sedikit penerapannya. Nah, kalau kita lihat dari siklus SDLC, System Development Cycle, ini life cycle-nya, ini ada, kita berada pada tahap analisis, ya, bukan planning tapi pada tahap analisis, yaitu requirement determination. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kita akan membahas proses dari menentukan requirement ya, menentukan requirement. Ini kata kuncinya adalah hari ini requirement. Oke. Kita sebagai sistem analis harus memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama, impertinence. Apa artinya? Kita mau berniat untuk mempertanyakan segala hal, menanyakan segala hal. Jadi kita punya semangat menginvestigasi, punya sikap kritis, mungkin curiga dengan batas-batas tertentu. Kemudian impartiality, artinya apa? Kita secara adil melibatkan atau menanggapi semua isu. Isu itu dalam artian semua hal yang penting itu kita perhatikan. Jadi tidak karena itu dia teman saya, udahlah saya dahulukan. Itu musuh saya, jadi saya nggak akan anggap deh keinginan dia apa. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus consider all issues. Kemudian relax constraint, artinya assume anything is possible, artinya jangan terlalu kaku. Pokoknya saya mau bikin aplikasi di smartphone, nah itu terlalu kaku. Bisa di smartphone, bisa di laptop. Anything is possible. Attention to details. Kita detailnya bagaimana ini, datanya seperti apa, penggunanya ada berapa, kita perhatian terhadap detail. Kemudian reframing, challenge yourself to new ways. Artinya kita menantang diri kita untuk mencoba hal-hal yang baru, gitu ya, reframing. Oke, nah ini harapannya dari proses determination atau menentukan requirement ini, kita menghasilkan apa nih? Interview transkrip. Jadi transkrip wawancara.
mungkin ada catatan dari observasi, kemudian ada notulensi rapat. Nah, inilah bentuk-bentuk realnya dari menentukan requirement. Kemudian mungkin dari dokumen-dokumen lain yang sebelumnya sudah ada, visi misi perusahaan, kemudian prosedur, job desk. Itu yang biasanya kita gunakan dalam menentukan requirement. Kemudian kalau misalnya dari sumber-sumber komputer, dari apa nih? Ya kita lihat desain-desainnya. Mungkin ada repositories di sana, kemudian ada reports, ada hasil JAD, ada prototipe-nya. Nah, itu kita perhatikan. Metodenya apa? Yang pertama adalah interview, ya, interviewing, wawancara individu, wawancara grup, melihat gimana cara orang bekerja, mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Oke. Nah, kemudian ini dulu ada pertanyaan mungkin? Selanjutnya ada pertama metode interview dan observing, ya. Ini yang paling metode tradisional. Ya paling gampang ya kita nanya aja langsung, Pak, Bapak inginnya aplikasi saya seperti apa? Atau request ke kalian, Igrasias ini harusnya bagaimana? Tinggal wawancara aja ya. Gimana nih cara kita membuat wawancara? Pasti sudah pada paham ya. Pertama, rencanakanlah wawancara. Janjian, mungkin pertanyaan-pertanyaannya seperti apa, dibuat, bikin checklist, bikin list pertanyaan. Kemudian setelah direncanakan, kita dengarkan dengan baik ya. Kemudian dua hari setelahnya coba direview. Selanjutnya gimana? Harus netral, jangan dicampur adukan dengan pendapat pribadi. Setelah itu coba cari pendapat orang yang berbeda, interview orang yang berbeda. Cover both sides ya, cover both sides. Ini contoh outline dari interviewnya nih ya. Apa aja tahapannya, objektif, agendanya bagaimana. Oke, ini guidance-nya. Kemudian kita harus memilih nih pertanyaan apa yang harus kita tanyakan karena waktu terbatas. Kita harus menanyakan pertanyaan yang jitu. Kalau di TV siapa tuh yang jago nanya? Pernah nonton ini nggak, Najwa, Mata Najwa? Nah, itu dia jago nanyanya gimana. Atau Kick Andy kalau dulu ada mungkin ya. Aiman juga ya. Itu alumni Telio ya. Alumni TI. Nah, itu dia bisa gimana cara nanyanya itu jitu. Ada open-ended question. Ya, artinya nanya aja bebas. Ada close-ended question, pilihan ganda itu close-ended, ya. Kira-kira bagusnya aplikasinya warna hijau, warna merah. Nah, itu close-ended. Kalau open-ended, apa harapan Anda terhadap aplikasi ini? Gitu ya. Kemudian jangan memparafrase pertanyaan sehingga itu terkesan itu yang benar, terkesan itu yang salah. Misalnya, betul kan Pak, warna merah lebih bagus kan Pak? Nah, itu menggiring gitu namanya ya. Nggak boleh nanyanya seperti itu. Kemudian dengarkan secara hati-hati, diketik lagi 48 jam setelahnya. Jangan kasih harapan ketika wawancara. Nanti kira-kira aplikasinya ini bisa apa misalnya ya? Nggak pakai kuota misalnya gitu, kan susah ya aplikasi nggak pakai kuota. Nah, ini jangan kasih ekspektasi, jangan kasih angin surga, harkos lah gitu ya, harapan kosong. Nah, kemudian cari perspektif yang berbeda dari bangun perspektif yang berbeda dari interview. Dari grup juga sama, kita bisa tadi interview individu, bisa juga interview grup, ya. Tapi apa nih dampak dari interviewing groups? Bakal ada kontradiksi dan nggak konsisten, bisa jadi seperti itu. Kemudian diskusi ini habisin banyak waktu. Kalau satu persatu mungkin cepat, tapi kalau ada diskusi 2 arah, 3 arah, nanti akhirnya membuat mereka ngobrol. Dan bisa muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang ternyata jadi lama lah, ini jadi butuh banyak sesi begitu.
Nah, keuntungannya apa? Satu sisi tadi bisa jadi lebih lama, tapi sisi lain juga bisa efektif waktunya karena satu pertanyaan langsung dijawab sekian orang sekaligus. Dan bisa langsung dikonfirmasi, setuju nggak semuanya? Atau misalnya bikin igrasias, langsung aja dosen, mahasiswa, pegawai, orang tua mahasiswa duduk bersama, jadi bisa saling debat di sana. Bisa terbentuk sinergi. Apa nih kelemahannya? Susah dijadwalinnya karena sekian orang harus datang, ya. Ada juga namanya NGT atau Nominal Group Technique. Nah, ini ada metode-metode khusus yang membuat ide itu muncul di dalam grup. Nah, anggota datang, ya, sebagai satu tim, sebagai satu grup, tapi sebelumnya bekerja masing-masing dulu. Setiap orang nulis idenya apa. Kemudian fasilitator membacakan idenya apa ini satu persatu. Kemudian ditulis di papan tulis atau tulis pakai post note. Kemudian dari hasil di papan tulis itu didiskusikan. Idenya bagaimana selanjutnya? Diprioritaskan mana yang lebih penting, dikombinasikan, dipilih, lalu kemudian dihilangkan. Kalau memang itu pantas dihilangkan. Ini berkaitan juga dengan metode JAD tadi ya, joint discussion. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, metode berikutnya adalah observasi. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Nah, mungkin kalian mau bikin aplikasi ojek online. Gimana caranya? Daripada repot nanya, langsung aja lihat bagaimana cara pengemudi ojek berperilaku. Dari sana lalu bisa dibuat aplikasinya. Ya, jadi ini bisa menggunakan metode observasi. Jadi melihat bagaimana pengguna berperilaku, bertindak, berprosesnya. Oke. Kemudian bisa. Nah, bagaimana metode observasi ini? Pertama, ya ini bisa langsung tahu secara nyata di lapangan, datanya benar-benar valid. Tapi kemudian bisa membuat orang berubah perilakunya karena diamati sama kita, dia jadi grogi, sehingga jadi nggak benar, nggak sesuai kenyataan, nggak sesuai kebiasaan, dan juga menghabiskan waktu. Kenapa? Karena kita mengamati terus orang bekerja. Ya, ini salah satu metode lain yang bisa kalian gunakan ketika membuat aplikasi, menentukan requirement aplikasi. Oke, kemudian juga bisa melihat dokumen ya, dokumen analisis. Oke, sebelumnya, jadi ini juga termasuk reading dokumen. Ya, kita lihat dokumen-dokumen yang sudah ada, prosedurnya, dokumen job desk, dokumen struktur organisasi. Misalnya himpunan mau bikin aplikasi. Oke, lihat dulu dokumen rapatnya bagaimana. Lihat dari sana. Jadi tidak perlu nanya, tidak perlu observasi, baca saja yang sudah ada dokumennya. Nah, ini bisa memberikan data historis dan data yang formal. Artinya yang seidealnya seperti apa. Seharusnya proses itu berjalan. Apa yang bisa kita dapatkan dari dokumen-dokumen yang kita baca tersebut? Masalah-masalah yang ada sebelumnya, peluang-peluang perbaikan seperti apa, ya. Kemudian arah organisasi mau kemana nantinya, siapa individu-individu penting yang harus diwawancara, dan beberapa hal yang lain, ya. Nilai-nilai yang dianut organisasi, kemudian mungkin informasi-informasi yang penting, yang spesial. Kemudian mungkin di sana kita dapat alasan sebenarnya kenapa sih aplikasi ini harus dibangun. Kemudian kita juga tahu bagaimana rules-rules yang berlaku dalam memproses data. Dari dokumen, kalau saya merasa ini yang paling penting dulu. Kenapa? Karena beberapa orang itu sibuk. Kalau diwawancara susah meluangkan waktu. Kalau diobservasi kitanya juga yang sibuk. Ini jalan tengahnya adalah baca dokumen dulu. Jadi kalau saya best practice-nya sebelum wawancara baca dulu, setelah baca baru wawancara. Kalau mau wawancara. Ada prosedur kerja ya.
Ini kita bisa baca prosedurnya, instruksi kerjanya seperti apa. Oke, ini biasanya di prosedur ada data, informasi yang digunakan seperti apa. Ya, ini contohnya prosedur kerja, kemudian kita analisis. Nah, kalau kita melihat dokumen saja, apa nih risiko-risiko yang kita hadapi? Mungkin effort kita jadi 2 kali lipat. Ya baca dokumen, ya nanya, ya wawancara karena nggak terlalu jelas. Mungkin ada prosedur yang hilang, sehingga yang kita buat jadinya malah menyesatkan. Bisa jadi prosedurnya sudah kadaluarsa. Ya, ini beberapa masalah-masalah yang mungkin timbul. Atau bisa jadi ternyata berbeda dengan yang di interview. Ya, pengalaman saya biasanya ketika kemarin wawancara ke satu unit kerja, ternyata apa yang tertulis di prosedur berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Ya, sama sekali berbeda. Nah, ini nih membuat perancang jadi bingung. Yang mana yang benar ini sebenarnya gitu ya. Ada yang namanya formal system. Bagaimana secara resminya sistem itu harus bekerja. Oke, mahasiswa harusnya datang kuliah, kemudian tapping, kalau nggak tapping dianggap nggak masuk. Itu formalnya seperti itu. Tapi mungkin ada informal. Oh ya, ini mahasiswa mungkin KTM-nya masih diproses, ya udah nggak apa-apa, di absen secara manual. Jadi ada yang formal, ada yang informal. Ini harus dua-duanya harus bisa Anda deteksi sebagai seorang analis sistem informasi. Jadi jangan berpatokan pada yang formal saja. Beberapa dokumen yang bermanfaat apa nih? Formulir-formulir dalam bisnis, perjanjian kerja, ya, notulensi rapat. Oke, ini ya. Di sana juga ada data-data yang apa sih yang harus ditampilkan. Kemudian informasinya penting nih untuk mengetahui tabiat dari organisasi yang kita evaluasi. Oke, ini bisa menggunakan misalnya dokumen invoice. Nah, ini kita evaluasi untuk membuat sistem informasi, ya. Bisa seperti ini. Ada juga report, laporan tahunan, laporan triwulan. Kalau di himpunan mungkin ada LPJ, itu ya, laporan pertanggungjawaban. Nah, dilihat dari sana itu bisa didasar untuk merancang sistem informasi. Oke. Kemudian ada juga deskripsi dari informasi, sistem informasi yang sekarang sudah ada. Itu juga bisa digunakan. Ya, ini beberapa observation dan dokumen analisis. Nah, ini ada dua nih. Misalnya, kalau observation, kita observasi langsung, informasinya lebih banyak. Tapi kalau ini dokumen analisis, informasi lebih terbatas. Oke, ini ya. Ini beberapa pilihan. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, setelah tadi kita menggunakan metode-metode yang zaman dulu, sekarang kita ada beberapa metode yang kontemporer, ya, metode kontemporer. Yang pertama namanya JAD, Joint Application Design. JAD itu mirip nama apa? Ada yang tahu? Hah? Nah, ini bagaimana? JAD caranya bagaimana? Semua pejabat-pejabatnya dikumpulin. Kemudian pejabat itu ditanya, apa sistem requirement-nya? Dilakukannya di mana? Di luar. Ya, misalnya bikin aplikasi himpunan. Ketua himpunan, wakil ketua himpunan, semuanya diculik. Pokoknya kita ngerjain di Ciwidey, nggak boleh pulang sebelum beres. Nah, ini metode JAD. Seperti itu ya. Ada group support system. Ada mungkin ada support sistemnya yang bisa digunakan untuk proses diskusi tersebut, ya. Ini group support system. Ada namanya case tools, ya, case tools. Ini tools ini adalah untuk menganalisis sistem yang sudah ada, ya. Biasanya ini kumpulan dari artefak-artefak rancangan sistem informasi yang sudah ada. Kemudian discover requirement.
ya apa nih kebutuhan-kebutuhannya, melihat kebutuhan bisnis yang berbeda. Oke, himpunan zaman saya, himpunan zaman sekarang mesti berbeda. Berarti sistem informasinya juga berbeda. Ya. Zaman dulu orang kuliah harus datang. Zaman sekarang orang kuliah bisa jarak jauh. Sistem informasinya pasti berbeda. Bisa juga menggunakan sistem prototype. Ya, ini nanti kita akan coba jelaskan secara rinci. Prototypingnya bagaimana? Secara iteratif proses pengembangannya dilakukan. Kemudian ada beberapa versi working version yang dibuat, prototype 1, prototype 2. Kemudian langsung bentuknya konkret karena prototype. Ini wujudnya seperti ini. Ya, kita perlihatkan. Ini bener nggak kayak gini? Bener nggak Igrasias menunya tombolnya di atas atau mau di bawah? Ya, kita pakai prototyping. Ada pertanyaan? Metode pertama, joint application design, dan kita mungkin akan juga jelaskan yang case method. Tadi seperti saya bilang, bos-bosnya, pimpinan-pimpinannya diculik, ya, diisolasi, nggak boleh pulang. Pokoknya ngerjain dulu. Ini kira-kira mau jadi seperti apa aplikasinya. Sangat fokus. Resource-nya harus benar lengkap nih. Ini pertama kali digunakan oleh IBM di tahun 70-an. Jadi dalam satu ruangan seperti ini, ya. Mungkin persis kayak proklamasi lah. Kan Soekarno sama Hatta diculik, ya, ke Rengas Dengklok kan. Suruh bikin teks proklamasi di sana sampai beres. Itu pakai metode JAD berarti. Berarti IBM kalah ini ya. Lebih duluan Indonesia pakai buat bikin proklamasinya. Oke. Nah, siapa saja partisipannya? Ada pimpinan, season leaders. Ada users, penggunanya. Ada managers. Ada sponsor mungkin ya. High level champion, mungkin orang-orang berprestasi yang tahu best practice. Ada sistem analis. Nah, inilah kitanya. Dan kita lebih banyak mendengarkan. Ada scribe, record session activities. Tugasnya mungkin merekam, mencatat. Ada information system staff. Nah, ini mungkin tugasnya juga mendengar. Ini ngebantu sistem analis, ya. Kemudian apa nih hasil akhirnya? Ini dokumentasi, dokumen dari sistem existing yang detail. Dan apa usulan di masa depannya seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan tools, case tools ya dalam proses JAD ini. Nah, case ini kan isinya tadi dokumen file-file yang menunjukkan sistem informasi yang sudah ada. Mungkin di FD-nya, mungkin diagram-diagram apa. Kemudian bisa sambil prototyping juga. Ya, interface-nya sambil JAD sambil ditampilkan. Oke, di mana nih tombol start-nya, di mana tombol untuk daruratnya di mana? Layarnya, gambarnya di posisi sebelah mana, ukurannya berapa, langsung prototyping, bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, selanjutnya adalah metode sistem prototype. Oke, ini prototyping. Bagaimana ini? Ya, ini meng-convert requirement. Ya, requirement atau kebutuhannya langsung dituangkan, ya, langsung dituangkan dalam tampilan. Bentuknya ada. Kemudian mungkin si usernya ada akan minta modifikasi. Boleh nggak ini sebelahnya digeser? Boleh nggak diubah? Gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan metode prototyping ini. Bentar ya. Oke, ini. Nah, bagaimana alurnya? Identifikasi nih masalah dari aplikasi kita apa. Kemudian ini jadi requirement awal. Ya. Bikin prototipenya. Kemudian gunakan prototipenya. Kemudian lakukan revisi dan ya bolak-balik ini ya. Sampai versinya beres, sampai versi prototipenya yang terbaik yang disukai oleh para user begitu. Ya. Kapan prototyping ini bermanfaat betul adalah ketika
request dari user ini nggak terlalu jelas dan usernya sedikit yang terlibat dalam sistem. Ya, dalam kemudian sistemnya sangat kompleks sehingga kalau di secara lisan, secara ngomong-ngomong doang sulit. Nanti kalian juga akan merasakan di dunia kerja sebenarnya prototyping ini tidak harus dalam pengembangan sistem informasi saja. Dalam hal apapun, dalam menyepakati apapun, usahakan ada papan tulis ya, sehingga di sana kita bisa menggambar bareng kira-kira inginnya seperti apa. Ya, seperti itu. Sama mungkin kalau mahasiswa di himpunan, kira-kira gimana ya acara nanti pelantikan legion misalnya. Kalau dibayang-bayangin doang susah, langsung aja bikin tabelnya. Oke, jam segini ngapain? Itu langsung prototipenya. Oh, ada yang dirubah ya, diedit langsung di sana. Gitu ya. Kalau misalnya ada dalam sejarahnya sering terjadi komunikasi yang error gitu ya antara analis dan user, nah, maka perlu prototyping. Suka ada berantem terus gitu ya antara mereka, saling silang pendapat, coba prototyping. Dan syaratnya apa? Toolsnya harus ada untuk melakukan prototyping. Karena memang tidak sembarang tools yang bisa langsung prototyping dengan mudah. Apa drawbacksnya? Nanti nggak ada dokumen formalnya, nggak ada rancangan-rancangan atau lensi rapat karena langsung prototyping. Sulit diadaptasikan. Ini ya. Kemudian tahap cek ini biasanya langsung dilewat. Kenapa? Ya terskip ya. Langsung tahap implementasi mungkin karena sudah seperti yakin percaya prototyping ini pasti betul, padahal belum tentu. Oke. Nah, ini compatibility-nya karena bukan buru-buru ya, waktu terbatas dalam prototyping. Ini gimana kalau nyambung nggak nih aplikasi ini dengan aplikasi yang sebelumnya? Datanya sama nggak? Redundan tidak? Ini yang harus diwaspadai. Ada juga namanya radical re-engineering. Nah, ini terkait dengan disruptive technologies ya. Ada istilahnya business process re-engineering. Artinya secara radikal kita mengubah semua prosesnya. Oke. Dalam produk dan servis kita. Misalnya kalian sebagai pengguna aplikasi ojek online biasanya pesen gitu ya. Nah, dirubah secara radikal misalnya tukang ojeknya bisa nawarin ke kita. Kan biasanya kita yang request ya, sekarang tukang ojek bisa nawarin. Nah, itu perubahan yang sangat radikal. Itu bisa dengan metode seperti ini. Berarti apa nih? Flow-nya, aliran prosesnya semuanya dirombak. Kayak ganti rumah lah gitu ya, dihancurkan kemudian dibangun lagi. Kita bertujuan menghapus semua step-step proses yang tidak bermanfaat. Kita gabungkan step-step yang mungkin redundan. Dan tujuannya apa? Supaya bisa responsif dengan harapan perubahan di masa depan ya, future changes seperti apa. Oke, bagaimana cara kita mengidentifikasi proses mana yang harus kita rombak tadi, kita bongkar tadi? Yaitu adalah key business process, proses bisnis yang utamanya yang mana? Oke, biasanya dia terstruktur dan dia punya output tertentu yang memang kita harapkan. Misalnya dalam aplikasi ojek online, mungkin yang paling pertama itu adalah mencari ojek. Itu mungkin adalah proses yang harus di-re-engineer. Kenapa itu? Key business prosesnya di sana. Mencari ojek. Kenapa? Karena sebelumnya orang nyari ojek itu ke ojek pangkalan, dia jalan kaki. Karena ojek online dia tinggal klik dapat. Nah, itu adalah key business prosesnya Gojek dan Grab. Mungkin seperti itu ya. Dan dia fokus kepada customer dan outcome, berkaitan langsung dengan kita penggunanya. Nah, ini mungkin kalau mau dirubah fokusnya di sini dulu. Oke, itu ya. Kemudian dan tadi perubahan-perubahan tadi karena didorong juga oleh keadaan masyarakat yang berubah dengan cepat, dunia yang berubah dengan cepat, teknologi-teknologi tersebut disruptif ya. Harus secara radikal mengembangkan proses bisnisnya. Nah, apa ciri-ciri disruptive technologies? Adalah mengganggu ya atau mengubah
proses bisnisnya sudah berjalan biasa, sehingga dia menjadi baru secara radikal. Ya, menjadi baru secara radikal. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi pemesanan hotel. Dulu orang mesen hotel lewat agen, mesen tiket pesawat lewat agen. Sekarang lewat mungkin Traveloka, mungkin Agoda, mungkin tiket.com. Itu disruptif, mengubah. Jadi biasanya perubahannya sangat menyakitkan sampai ada usaha tutup. Itu biasanya ciri-ciri disruptif seperti itu ya. Oke, ini beberapa long held aturan-aturan organisasi lama yang mungkin dihapus dengan disruptif teknologi tersebut. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, metode berikutnya ada namanya Agile dan Extreme. Ini juga metode yang bisa kalian gunakan dalam merancang sistem informasi. Ya. Apa nih artinya? Dia secara berkelanjutan melakukan proses menentukan requirement dan pengembangan sistem informasi. Mengganti SDLC ini, System Development Life Cycle-nya kita ganti. Dengan apa? Dengan proses analisis, desain, code, mengcoding, tes. Nah, ini terus saja dilakukan secara cycle. Jadi tidak seperti SDLC yang bertahap, lama. Agile ini gimana? Fokus terhadap tujuan dari user, harapan user seperti apa, peran dari user, dan pekerjaan apa ya, tindakan yang dilakukan oleh user seperti apa. Oke. Ini bisa ada metode lain namanya extreme programming, bisa digunakan juga. Exploration, steering, commitment. Oke, ini jadi analisis, design, code test. Analisis, design, code test. Begini terus secara cepat. Mungkin harian, mungkin mingguan, tidak sampai tahunan. Dengan cepat. Caranya bagaimana? Ya tadi sama ya, mirip-mirip. Mengumpulkan programmer, analis, users, tester, semua dalam satu grup. Mendokumen semua komplain dari sistem yang sudah ada sekarang. Ini sebelumnya apa nih? Keluhan-keluhan dari pengguna. Nah, didokumentasikan. Kemudian determine important user roles, ya, siapa saja pengguna-pengguna pentingnya. Kemudian menentukan, memprioritaskan dan menjelaskan, ya, dari setiap role seperti apa, ya, task dari setiap role dipilih lagi, diseleksi lagi, kemudian di grouping, dikelompokkan yang similar, yang serupa-serupa, kemudian dikaitkan satu sama lain, prosesnya kaitkan satu sama lain, dan prototipe-nya diupdate lagi, dimodify lagi, begitu ya. Nah, ini extreme programming, exploration, commitment, steering. Jadi sangat cepat ya. Jadi hanya tiga tahap. Caranya bagaimana katanya? Exploration, business rights, story card, ya, development, bikin mungkin kartu-kartu, catatan-catatan, tempelan-tempelan yang menjelaskan bagaimana bisnis berjalan. Kemudian tahap komitmen bagaimana? Bikin rangkuman narasi singkatnya tentang bagaimana proses bisnis ini harus berjalan, dan juga bagaimana dikelompokkan, intinya disimplifikasikan, begitu ya. Diprioritaskan. Kemudian progresnya dipantau terus, dan mungkin ada perencanaan-perencanaan yang di-adjust, yang disesuaikan. Oke, ini tahapan pengelolaan manajemen yang namanya extreme programming ya, seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, nah selanjutnya ini adalah penerapan ya. Nanti mungkin ada tugas yang terkait ini. Electronic Commerce Application Determining System Requirement. Jadi kalau mengacu di buku ada contoh kasusnya, atau bahkan bisa dijadi bahan tugas, tapi tidak untuk sekarang ya. Untuk Pine Valley Furniture's web store ya. Ini bagaimana melakukan
requirement dari aplikasi ini. Oke, kemudian summary-nya. Jadi di chapter ini kita harusnya belajar bagaimana cara melakukan interview, ya, dan bagaimana opsi-opsi metodenya, dan kita bisa membuat tahapan interview, tahapan atau rencana interview seperti apa. Kemudian kita tahu juga metode observasi, tahu metode analisis dokumen, tapi kita harus memilih dengan bijak karena kita tahu apa saja manfaat dan apa saja kerugian-kerugian, jebakan-jebakan, resiko-resikonya. Dan juga kita bisa menjelaskan proses engineering atau proses detail computing coding itu bisa membantu kita dalam requirement determination dan begitu pula sebaliknya. Dan nanti kita juga sudah paham bagaimana melakukan JAD, Joint Application Design. Oke, kita juga tahu bagaimana cara prototyping, metode prototyping dalam requirement determination. Dan kita tahu apa saja metode-metode kontemporer nih ya dalam penentuan requirement. Dan kita tahu bagaimana cara penerapannya. Itu mungkin harapan dari chapter ini ya.